Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina, saya kelas 02 semester 4 Fakultas Hukum. Di sini saya akan membuat video tentang alat bukti hukum perdata. Selamat menyaksikan. Apa saja alat bukti dalam proses perdata? Sebelumnya, di sini aku akan menjelaskan apa sih itu alat bukti hukum perdata. Yang pertama ada pemeriksaan setempat yang terdapat dalam pasal 153. Yang kedua ada keterangan ahli yang terdapat dalam pasal 154. Dan yang ketiga ada alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 164, meliputi bukti saksi, bukti tertulis, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat dibagi sebagai alat bukti tertulis. Surat tersebut dibagi menjadi dua macam. Yang kedua, aku akan menjelaskan alat bukti surat dibagi sebagai alat bukti tertulis. Surat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Apa itu akta autentik? Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan pejabat, sehingga akta tersebut semata-mata dibuat oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini dimaksudkan dalam pasal 286 sampai dengan 305. Apa itu fungsi akta sebagai formil? Yang ketiga, di sini aku akan menjelaskan apa sih bukti akta itu secara formil. Bukti fungsi akta secara formil adalah pengakuan secara yuridis atas perbuatan hukum, serta sebagai alat bukti adalah untuk pembuktian di kemudian hari dan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian akta meliputi. Nah, yang keempat, di sini aku akan menjelaskan kekuatan pembuktian akta. Apa saja itu? Yang pertama ada kekuatan pembuktian lahir, dan yang kedua ada kekuatan pembuktian material. Apa itu kekuatan pembuktian lahir? Adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan pada bentuk fisik, maka memiliki kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti. Sebaliknya, bagi yang menyangkal harus dapat membuktikan kembali. Dan kekuatan secara material adalah memberikan kepastian tentang suatu peristiwa mengenai pejabat atau pihak, menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta, sehingga memberi kepastian dalam suatu akta. Surat lain yang bukan akta. Nah, yang kelima ini, di sini aku akan menjelaskan apa saja surat lain yang bukan akta. Yang pertama ada buku daftar. Yang kedua ada surat rumah tangga. Yang ketiga ada catatan yang dibutuhkan oleh seseorang kreditur pada suatu alas, hak atau titel yang selama dipegang. Kekuatan pembuktian bebas. Hal ini dimaksud dalam pasal 294. Apa itu salinan glus dan salinan ekspedisi? Nah, yang terakhir, di sini aku akan menjelaskan apa sih itu salinan glus dan salinan ekspedisi. Salinan glus adalah
salinan asli, dan apabila dibubuhi ilah-ilah, maka memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan pembuktian sama dengan aslinya. Sedangkan salinan ekspedisi adalah salinan autentik yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya, Atali Verina. Terima kasih.